Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pelajaran selanjutnya ya. Kita lanjut pada pelajaran PLBJ. Nah, pelajaran PLBJ ini kita masuk pada pelajaran ke-10 yaitu angkutan Transjakarta. Nah, di sini ada Jamila, adik dan Nyak berjalan-jalan. Mereka hendak pergi ke Monumen Nasional. Nyak mengajak Jamila dan adik naik angkutan Transjakarta. Transjakarta adalah transportasi umum di Jakarta. Jamilah dan adik sangat senang karena terbebas dari macet. Apakah kamu tahu angkutan Transjakarta? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, jadi Transjakarta ini merupakan angkutan transportasi umum di Jakarta ya. Jadi hanya ada di Jakarta ya, tidak ada di kota-kota lain. Ini hanya khusus untuk daerah Jakarta. Kita lanjut mengenal angkutan Transjakarta. Nah, ayo mengamati. Di sini perhatikan gambar dan bacalah teksnya. Nah, nanti kalian juga di rumah baca ya teksnya biar kalian lebih paham. Jamilah, adik dan Nyak berjalan menuju halte Transjakarta. Mereka akan naik Transjakarta. Nyak membeli tiket bus Transjakarta di loket. Jamilah dan adik menunggu Nyak. Jamila, adik dan Nyak menunggu bus Transjakarta datang. Mereka menunggu dengan sabar. Adik sangat senang naik bus Transjakarta. Jamila dan Nyak pun senang karena terhindar dari kemacetan. Nah, ketika kita naik bus Transjakarta ini, kita bisa menghindari kemacetan ya, padatnya lalu lintas. Soalnya bus Transjakarta ini memiliki jalurnya sendiri, jadi memiliki jalur khusus untuk yang hanya bisa digunakan oleh bus Transjakarta ya. Nah, seperti gambar di sini kita perhatikan tuh. Kan di sini juga sangat terlihat jelas ya bahwa di sebelah kanannya ini kan jalur umum yang bisa dilewati oleh semua orang. Nah, jalur yang kirinya ini khusus jalur Transjakarta. Jadi kendaraan lain itu tidak boleh lewat sini. Kalau kendaraan lain lewat sini itu bisa ditilang ya sama polisi. Jadi tidak boleh dilewati oleh kendaraan lain, hanya untuk bus Transjakarta saja ya. Nah, kita lanjut di sini, ayo membaca. Nanti kalian baca juga di rumah ya, dan pahami isi dari teksnya. Nah, soalnya di sini itu berisi tentang mengenai bus Transjakarta ini. Nah, kita baca bersama-sama di sini. Bacalah teks berikut. Transjakarta beroperasi sejak tanggal 15 Januari 2014. Bus Transjakarta memiliki beberapa karakteristik. Bus ini memiliki ukuran yang besar dan panjang. Warna bus Transjakarta berbeda-beda, ada yang merah, biru, kuning, dan sebagainya. Angkutan tersebut memiliki jalur khusus. Jalur dibangun khusus dan diberi penyekat guna membedakan dengan jalan biasa. Jalur khusus yaitu tujuan jalur khusus yaitu agar lebih cepat sampai tujuan. Naik Transjakarta memiliki beberapa aturan. Ada 2 bagian tempat duduk yang disediakan Transjakarta, yaitu bagian khusus wanita dan bagian umum. Ada juga kursi prioritas yang ditujukan kepada orang tua penyandang disabilitas. Nah, misalkan pada suatu saat kamu sedang duduk, kemudian ada orang tua atau penyandang disabilitas, kamu wajib memberikan kursi kepada orang yang membutuhkan. Kamu tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, tidak boleh membawa buah dengan bau menyengat, tidak boleh membawa binatang peliharaan. Kamu juga tidak diperbolehkan makan atau minum di dalam bus. Nah, jadi Transjakarta ini mulai beroperasi pada 15 Januari 2014 ya. Nah, karakteristik dari bus Transjakarta besar dan panjang. Warnanya berbeda-beda ya, ada yang merah, biru, kuning, dan sebagainya. Nah, jadi ini nanti kalian kalau lagi naik Transjakarta terus ada orang yang lebih tua dari kalian atau ada orang yang hamil, ada disabilitas, kalian harus mendahulukan mereka dulu ya. Jadi kalian harus memberikan kursi kalian kepada mereka ya. Nah, pada saat naik bus Transjakarta ini kalian tidak boleh membawa
senjata tajam. Tidak boleh membawa buah yang bau-bau menyengat seperti duren ya. Tidak boleh juga membawa binatang peliharaan. Tidak boleh makan dan minum juga ya. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya ini aku tahu di sini ketika naik bus penumpang harus tertib. Tangannya tidak boleh keluar jendela. Itu sangat berbahaya ya. Tidak boleh tangan kalian tidak boleh keluar dari jendela karena itu bisa tertabrak oleh kendaraan lain ya. Tidak boleh saling mendorong. Nah, ini tidak boleh juga, sangat berbahaya ya. Nanti kalian bisa terjatuh. Perhatikan keselamatan diri dan juga orang lain. Tertib merupakan perbuatan yang baik. Iya, benar. Nah, sekarang kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, lingkarilah huruf B jika benar dan lingkari huruf S jika salah. Nah, kita perhatikan pernyataannya, kita bahas bersama-sama saja ya. Kita perhatikan pernyataan yang pertama ada sebelum naik bus Transjakarta harus membeli tiket. Benar atau salah? Benar ya, jadi ketika kita mau naik bus Transjakarta kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Jadi yang dilingkari yang benar. Yang kedua, angkutan Transjakarta terdapat di semua daerah di Indonesia. Benar atau salah? Salah ya, jadi angkutan Transjakarta itu hanya ada di Jakarta ya. Tidak ada di semua daerah. Di Bandung tidak ada Transjakarta ya. Jadi yang dilingkari nomor 2 yang salah. Lalu yang ketiga, Transjakarta merupakan salah satu angkutan umum. Benar atau salah? Benar ya, jadi Transjakarta merupakan salah satu angkutan umum. Jadi siapa saja bisa naik Transjakarta ini. Yang keempat, angkutan Transjakarta memiliki jalur khusus. Benar atau salah? Benar ya, jadi tadi kan kita sudah lihat bahwa bus Transjakarta ini memiliki jalur khusus yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan lainnya ya. Lalu yang terakhir ada Transjakarta digunakan untuk mengurangi kemacetan. Benar atau salah? Benar ya, jadi adanya Transjakarta ini dimaksudkan agar mengurangi kemacetan, agar orang-orang lebih tertarik menggunakan transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraannya sendiri. Soalnya kan bus Transjakarta memiliki jalur sendiri, jadi tidak ada kendaraan lain yang dapat menghambat perjalanannya. Nah, selanjutnya ada ayo lakukan. Bentuk kelompok diskusikan 5 dilakukan. Nah, di sini nanti kalian isikan hal apa saja yang boleh dilakukan dalam bus dan hal yang tidak boleh dilakukan dalam bus. Nah, tadi dalam bacaan ini juga ada ya, nanti kalian tulis saja di sini yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Oke, selanjutnya ada cara naik angkutan Transjakarta. Nah, kita lihat di sini, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Nah, nanti kalian juga baca ya teksnya ini biar kalian lebih paham. Cara naik Transjakarta berbeda dengan naik bus pada umumnya. Nyak mengajari Jamilah cara naik Transjakarta. Apakah kamu tahu cara naik Transjakarta? Berikut cara naik bus Transjakarta. Nah, yang pertama, kita pergi dulu menuju ke halte terdekat dari rumah. Halte sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dari bus. Nah, kamu bisa mencari halte terdekat dari rumah kamu. Nanti kamu bisa membeli tiketnya kamu bisa naik Transjakarta di halte-halte pemberhentian bus Transjakarta ya. Yang kedua yaitu membeli e-tiket. Tiket elektronik berisi saldo uang. Tiket ini digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi di halte Transjakarta. E-tiket ini bisa dibeli saat akan naik bus Transjakarta. Satu e-tiket ini bisa di-tap beberapa kali. Nah, jadi sebelum naik kalian membeli e-tiket terlebih dahulu ya. Nanti ketika kalian naik bus Transjakarta, kalian bayarnya itu menggunakan e-tiket ini. Jadi nanti kalian tap kartu e-tiketnya dan itu juga bisa digunakan
beberapa kali. Selanjutnya, masuk ke dalam halte. Sebelum masuk halte Transjakarta, kita harus menempelkan etiket pada gerbang putar halte. Nah, tadi ketika kita sudah membeli etiket, jadi sebelum masuk ke halte, kita tempelkan dulu. Nih, seperti gambar di sini. Nanti kalian tempelkan etiket kalian di sini. Baru nanti kalian bisa masuk ke halte. Lalu yang keempat, pelajari rute Transjakarta. Di halte Transjakarta terdapat peta besar. Peta menunjukkan rute yang bisa dituju dari halte. Perhatikan rute tujuan sebelum naik. Nah, ketika kalian akan naik bus Transjakarta ini, kalian harus tahu dulu rute dari Transjakarta. Jadi kalian harus tahu kalian tujuannya mau kemana. Nanti kalian berarti naiknya bus Transjakarta yang arah kemana dan turunnya di mana ya. Jadi kalian harus perhatikan dulu peta rutenya. Pelajari peta rute dari Transjakarta. Yang kelima, ada duduk selama di perjalanan. Setelah masuk ke dalam bus, carilah tempat duduk. Duduklah di tempat yang disediakan. Jangan lupa perhatikan aturan dalam bus. Nah, tadi aturan-aturan yang boleh dilakukan dalam bus apa saja dan yang tidak boleh dilakukan itu apa saja. Nah, kalian selama dalam perjalanan kalian harus duduk ya. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada tap kartu untuk keluar halte setelah sampai tujuan. Keluarlah dengan tertib. Tap kartu tiket yang sudah kamu gunakan saat berangkat. Langkah tersebut dilakukan agar bisa keluar dari halte. Nah, ketika kita sudah sampai di tujuan, berarti kan kita turun nih di halte. Nah, setelah kita turun, ketika kita mau keluar, kita tapkan lagi kartu elektronik yang tadi untuk bisa keluar. Nah, seperti itu ya. Tadi itu ada beberapa cara untuk naik bus Transjakarta ya. Sudah paham? Nah, di sini ya kalian udah pernah naik bus Transjakarta apa belum? Kalau udah berarti kalian pasti udah paham ya ini tata cara naik bus Transjakarta ini ya. Kalau belum berarti nanti kalian kalau mau naik, kalian perhatikan dulu cara naik bus Transjakarta ini biar kalian nanti lebih paham, biar nanti tidak salah-salah ya. Nah, selanjutnya di sini ada kini aku tahu. Kendaraan pribadi menimbulkan kemacetan ibu kota. Naiklah kendaraan umum seperti Transjakarta, patuhilah aturan naik kendaraan umum. Jagalah fasilitas kendaraan umum yang telah disediakan. Nah, jadi kita naik kendaraan umum ini untuk mengurangi kemacetan ya. Selain itu, ketika kita naik kendaraan umum itu kita akan lebih menghemat waktu karena kita akan lebih cepat sampai pada tujuan kita. Nah, beda halnya dengan kita menggunakan kendaraan pribadi. Pasti kita akan terjebak macet dulu. Jadi akan lebih lama untuk sampai ke tujuan. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa kalau kalian naik ke kendaraan umum, kalian harus patuhi aturan kendaraan umumnya. Dan kalian harus menjaga fasilitas yang ada di kendaraan umum tersebut. Nah, selanjutnya kita pada ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nah, nanti kalian kita bahas saja bersama-sama ya. Nah, yang pertama, apa langkah pertama jika akan naik bus Transjakarta? Tadi langkah pertamanya harus pergi dulu ya ke halte bus terdekat ya. Nah, yang kedua, ada apa kegunaan dari etiket? Nah, etiket ini tadi berguna untuk transaksi pembayarannya ya, untuk bayar bus Transjakartanya menggunakan etiket. Yang ketiga, ada apa yang digunakan sebelum masuk ke dalam halte? Nah, tadi yang digunakan sebelum masuk ke dalam halte itu adalah etiket juga ya, etiketnya. Lalu, tuliskan pembagian kursi di dalam bus Transjakarta. Nah, tadi pembagian kursinya itu ada apa aja nih di sini? Ada bagian
Ada bagian khusus wanita dan bagian umum. Nah, ada juga fungsi prioritas yang ditujukan kepada orang tua dan penyandang disabilitas. Nah, itu isi nomor 4 ya. Lalu bagaimana cara keluar dari halte Transjakarta? Nah, tadi dengan cara menempelkan etiket kembali ya sebelum keluar dari pintu keluarnya. Nah, untuk yang ayo lakukan kita lewati saja. Nah, di sini ada nilai yang terkandung dalam pelajaran ini sebagai berikut. Ada keberanian, tanggung jawab, cekatan, dan percaya diri. Nah, di sini juga ada beberapa kamus mini. Berarti di sini ada angkutan, itu artinya moda transportasi. Lalu antri itu berdiri berderet-deret ke belakang menunggu untuk mendapat giliran. Disabilitas ada keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara biasa. Etiket yaitu kartu elektronik untuk memudahkan pembayaran. Fasilitas ada sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Halte itu tempat menaikkan dan menurunkan penumpang bus. Jalur itu jalur yang dilalui oleh kendaraan atau orang berjalan. Karakteristik itu mempunyai sifat khas tertentu. Ciri-ciri dari seseorang ya. Macet, terhenti atau tidak lancar. Operasi yaitu melakukan aktivitas kerja. Penumpang, orang yang menumpang atau orang yang naik kereta, bus atau kendaraan lainnya. Rute yaitu jarak atau arah yang harus ditempuh. Saldo yaitu selisih atau sisa. Tertib yaitu menuruti aturan, patuh terhadap aturan ya. Transportasi ada pemindahan barang atau manusia menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, tugas ibu untuk PLBJ hari ini yaitu kalian mengerjakan evaluasi 10 ya. Kalian mengerjakan yang pilihan ganda yang A dan yang B. Nanti kalian kirimkan ke ibu ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu. Nah, ibu tutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.